Selamat siang, Bu Ratna. Selamat siang, Bu Hayati. Bu Ratna, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman ini kan sekarang penghujung semester ya. Ya. Jadi banyak hal yang saya pikirkan. Banyak hal yang dipikirkan. Kira-kira yang dipikirkan apa, Bu Ratna? Mungkin bisa membuat solusinya. Semester kemarin itu kan saya kebetulan mengajar di kemudian kelasnya itu dipisah-pisah berdasarkan kemampuan akademis dan praktiknya. Di satu jurusan itu? Di dua jurusan, jurusan teknik kendaraan lunak dan teknik sepeda motor. Jadi kelasnya itu dipisah-pisah berdasarkan kemampuan. Jadi ada kelas yang unggulan, itu kelas D1 Excellent, kemudian TKRA, B, dan C. Kemudian di sepeda motor juga seperti itu, ada TSMA dan TSMB dan TSMC. Jadi yang kelas A sama Excellent itu kelas yang isinya itu siswa-siswa yang berprestasi secara kemampuan akademis dan secara praktik. Tapi kelas yang paling belakang itu adalah kelas-kelas yang luar biasa. Iya, menguji kesabaran yang luar biasa. Menguji kesabarannya gimana tuh? Contohnya? Kalau mereka sendiri merasa bahwa mereka itu sebagai seperti kelas buangan gitu, kelas yang saringan, istilahnya itu yang low dari segala hal. Mereka sendiri menyadari akan hal itu anak-anak. Jadi Berarti memperhatikan dari mindsetnya, iya. Ya, mereka sendiri pun menyadari akan hal itu dan saya sendiri ya memang tahu bahwa yang di A itu adalah anak-anak yang memang terpilih seperti itu. Menurut Bu Ratna, jika ada siswa yang seperti itu, Bu Ratna itu waktunya untuk membuat mereka tergerak, bisa belajar. Lagi itu seperti apa? Nah ini itu kayak saya memang sebagai guru saya merasa saya harus putar otak lebih keras ya untuk kelas-kelas yang ini. Beda kalau kita ngajar di kelas-kelas yang unggulan itu kan kita memberi sedikit stimulus saja mereka sudah langsung jalan, bergerak, berpikir apa yang harus dilakukan itu mereka sudah paham. Sementara untuk di kelas-kelas yang khusus itu saya merasa butuh perlakuan yang berbeda. Ya, jadi misalnya saya memberikan target minggu ini kalian membentuk kelompok. Nah, mereka tidak bisa dilepaskan. Jadi saya benar-benar harus mengontrol untuk pembelajaran yang 4 jam pelajaran saja. Target hari itu apa? Saya harus melakukan monitoring dan kontrol secara berkala di setiap 40 menit misalnya. Silakan kalian browsing 40 menit. Nah, nanti ketika sudah 40 menit, saya tidak bisa langsung lanjut ke step berikutnya. Tapi saya harus melihat hasil mereka tadi selama 40 menit itu apa. Saya harus memonitor targetnya tercapai apa enggak. Nah, nanti baru setelah itu ketika sudah baru bisa lanjut ke step yang berikutnya seperti itu. Jadi memang harus seperti ditarik, dilonggar, tarik, longgar seperti itu. Gak bisa kita memberikan sedikit terus mereka jalan sendiri itu enggak bisa. Saya terus terang agak kesulitan tentang itu. Jadi memang kita harus berpikir terus gitu bagaimana membuat mereka benar-benar mencapai target pembelajaran pada hari ini. Selama ini saat kemarin kan di ujung semester ini ya, targetnya terlampaui atau tidak untuk kelas? Ya, kalau kita target secara pembelajaran kita nggak bisa membandingkan dengan kelas yang unggulan. Jadi mungkin di situ targetnya kita akan menurunkan sedikit untuk mereka. Minimal mereka bisa membuat walaupun hasilnya itu seperti jalan atau tidak, berhasil atau enggak untuk proyeknya. Mereka membuat saja dulu gitu. Terus untuk mempresentasikan juga kita nggak bisa menuntut mereka harus membuat tampilan slide yang sesuai, yang ideal begitu. Nah itu sepertinya memang begitu. Jadi targetnya harus diturunkan standarnya untuk kelas-kelas. Berarti Bu Ratna selama ini membedakan antara kelas yang excellent, kelas yang C tadi ya, TKRC mungkin sudah dibedakan sama Bu Ratna ya? Iya, untuk capaian pembelajaran dan targetnya itu otomatis berbeda begitu. Kita tidak bisa menyamakan.
cuman tercapai ya Bu Ratna, sudah tercapai dengan standar minimal. ya seperti itu. Mungkin solusinya Bu Ratna nanti ke depannya Kalau sekarang itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya, kadang-kadang itu saya merasa juga berarti itu tidak bisa diterapkan untuk kelas-kelas yang dipetakan itu. Kalau sekarang sudah berdiferensiasi, jadi mungkin menurut saya jangan dibagi berdasarkan kemampuan itu, supaya anak-anak yang lo itu juga bisa tahu bergaul dengan teman-teman yang kemampuan secara akademis ataupun praktiknya itu lebih bagus dari mereka, supaya bisa belajar. Jadi jangan dipetak-petakan, dikotak-kotakkan dari segi kemampuan gitu. Jadi biar juga mereka tidak merasa bahwa itu kelas buangan, ini kelas cek elek gitu ya, seperti itu mungkin menurut saya. Jadi untuk semester berikutnya saya pinginnya diacak gitu, tapi kemampuannya random gitu, biar udah terlalu di kotak-kotak. ya, biar tahu anak ini bisa atau tidaknya gitu Ya, ya. saya pinginnya seperti itu harapan saya, tapi ya mudah-mudahan Semoga bisa berjalan. semoga aja Bu Ratna sudah bisa menemukan membuat solusinya nanti ke depannya seperti apa. Insya Allah siapa tahu nanti untuk pembagian kelasnya bisa Semoga bisa realisasi. Semoga seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama, ya. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Anda sudah sangat luar biasa memberikan bantuan dan masukan